Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah terang, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah terang, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon perhatian untuk beberapa warta lisan. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar
handphone atau gadget yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Kebaktian hari ini dilayangkan oleh pelayan firman Pendeta Naya Widiawan Sudarmo, Penatua Rubin Sarun Nugroho, Penatua Sujono, dan Penatua Susiani Mulyana. Lektor, Ibu Meike Wahyuni. Pemusik, Saudara Stefani Epifania Tanto dan Saudara Dean Febrius Canaya. Pujian, Paduan Suara Jubilus. Kantoria, Ibu Seripani Sinaga dan Ibu Fitriani Pria Darsina Tobing. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu Yumina Naben, ibu dari Bapak Gustaf Immanuel Lasi, dan ibu mertua dari Ibu Sutarmi dari wilayah 1. Pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, pada usia 91 tahun, dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, di Dusun Neut Desa Kuan Noel, Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Telah dilayangkan sakramen baptisan kudus dewasa darurat pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 pukul 9.30 di RSPAD Gatot Subroto oleh Pendeta Naya Widiawan Sudarmo dalam diri Bapak Suparsan. Alamat Jalan Hidup Baru 3, nomor 22K, RT 010, RW 003, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dari wilayah 9. Bagi Bapak Suparsan telah diterbitkan buku keanggotaan Sinode GKI SW Jabar dan Piagam, dan dipersilakan bagi perwakilan dari Bapak Suparsan maju untuk menerima buku keanggotaan dan piagam. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Haleluya, Pujilah. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, Allah Bapa yang kita kenal dan mengasihi kita adalah pencipta waktu dan seluruh ciptaan. Kasih-Nya kepada kita tidak berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sebagai umat percaya, Allah yang kekal memberikan kita karunia hidup abadi melalui karya penebusan Kristus. Dan sebagai umat yang sudah menerima karunia itu, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang tangguh sebagai saksi Kristus yang menghadirkan pemulihan dan pembaruan. Yohanes 17 ayat yang ketiga meneguhkan kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalau penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku, tiada yang berpisahkan, ku kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau boleh memanggil kami dan kami merespon panggilan Tuhan, dengan kami memikirkan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun seringkali godaan dunia, kenikmatannya, keserakahan, kenyamanan diri sendiri menghambat kami untuk terus menjadi pribadi yang Engkau inginkan. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini, ketika kami berdoa, kepala kami tertunduk dan diri kami malu di hadapan Tuhan atas setiap dosa yang kami lakukan, kami mengakuinya di hadapan-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan, atas setiap dosa yang kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Biarlah kasih-Mu yang besar boleh merangkul kami kembali, dan kami boleh Engkau bersihkan kembali dari setiap dosa yang sudah kami perbuat. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut Efesus 5 ayat 1 sampai yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami juga boleh bersekutu di rumah kami bersama keluarga untuk mengikuti ibadah.
Dan pada saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Biarlah hati kami boleh siap sedia menjadi tanah yang subur, agar ketika firman itu ditabur, firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah hati kami boleh terarah kepadamu, pikiran kami boleh terarah kepadamu, sehingga tidak lain hanya fokus kepada Allah selama pemberitaan firman ini. Dan biarlah ketika kami mendengar dan merenungkan, kami juga rindu untuk mewujudkan firman itu, sehingga kami bukan saja setia hanya mendengar dan memelihara, tetapi juga setia dalam melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Tuntunlah dan bimbing kami ya Roh Kudus, karena setiap kami bersedia untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita melengkapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 23. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau segala
jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku takkan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku takkan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku takkan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 22 sampai yang ke-30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah yang beribadah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya kita tetap sehat dan tetap sukacita dalam menjalani hari-hari ke depan. Terlebih kita berdoa agar situasi pandemi ini boleh berangsur-angsur membaik. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini dalam bahasa Inggris, yaitu everlasting life. Gitu ya, kalau diterjemahkan itu menjadi hidup yang abadi, ya, everlasting life atau hidup yang abadi. Nah, berbicara soal hidup yang abadi, pernah tidak saudara-saudara menonton film yang judulnya The Mummy? Mummy itu bukan M-O-M-M-Y, bukan itu mummy. Ini mummy, gitu ya. Yang soal bagaimana di sana dikisahkan adanya upaya mumifikasi. Mumifikasi itu adalah yang membalur tubuh Firaun ya di Mesir itu dengan tujuan agar memperoleh hidup abadi. Nah, itu ada tuh di kisah film The Mummy atau The Mummy Return, ya itu yang kedua gitu ya. Nah, lalu juga ada kisah mengenai air yang jika diminum atau tersentuh pada tubuh itu dapat membuat tubuh itu menjadi kebal dari senjata tajam, ya, seperti kisah Arkelis atau juga kisah Duryodhana ya di Mahabharata ketika dia ingin berperang melawan Pandawa, ya. Nah, namun pada semua kisah tersebut ternyata tidak ada yang dapat memberikan mereka itu hidup yang abadi. Pernah juga ada satu kisah, kalau tidak salah pemerannya itu Jackie Chan mencari sebuah atau makanan tertentu untuk rajanya supaya bisa abadi terus, tapi ternyata gagal karena memang tidak ada benda itu, ya. Nggak ada yang bisa memberikan hidup yang abadi, sebab memang hidup yang abadi itu hanya bisa kita peroleh dari yang kekal, yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dari yang kekal itulah maka hidup abadi itu bisa kita peroleh. Hidup abadi bisa kita peroleh hanya karena ada yang kekal. Kalau tidak ada yang kekal, maka tidak bisa hidup abadi itu bisa kita terima.
Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita pada dasarnya, yang tadi Injil kita baca, banyak orang Yahudi itu yang tetap tidak mau percaya kepada Yesus dikarenakan sudah memiliki paradigma atau pikiran teologisnya sendiri yang tidak mau betul-betul diubah. Jadi mereka nggak mau berubah dalam paradigmanya. Karena mereka memiliki konsep Mesias itu yang sifatnya politis. Oleh karena itu mereka tidak mampu mengerti makna yang Yesus maksudkan selama ia mengajar di tengah-tengah mereka. Sikap ketidakpercayaan orang-orang Yahudi terhadap kemesiasan Yesus secara sengaja itu ditempatkan dalam konteks waktu. Kalau kita baca tadi, ditempatkan dalam konteks waktu, yaitu pada hari pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Hari raya penahbisan Bait Allah itu disebut juga dengan kata Hanukkah, dan itu dirayakan 8 hari dan akan berakhir setiap tanggal 26, dan itu terjadi pada musim dingin. Oleh karena itu bisa terjadi pada bulan Desember. Oleh karena itu umat di Amerika itu yang merayakan Natal, seringkali orang Yahudi Merry Christmas, atau yang orang Kristen kepada orang Yahudi Happy Hanukkah. Gitu ya, karena dirayakan termasuk tanggal 25 Kislev. Nah, disebut juga dengan kata Hanukkah. Arti Hanukkah adalah perayaan dedikasi iman, perayaan pembaruan atau pengudusan Bait Allah. Pertanyaannya, kenapa Bait Allah harus dikuduskan? Ternyata pengudusan Bait Allah ini, perayaan ini dilatar belakangi oleh peristiwa penodaan Bait Allah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes ini berasal dari Yunani pada tahun 167 sebelum Masehi. Ahli sejarah Israel bernama Josephus, bukan Bapak Josephus Hadi, tetapi ahli sejarah Israel yang bernama Josephus mengatakan bahwa Antiochus Epiphanes itu telah membunuh sekitar 40.000 penduduk Yerusalem, dan sisanya itu dijadikan oleh dia sebagai budak. Yang perempuan dijadikan pelacur bakti di Bait Allah. Lalu Antiochus Epiphanes mempersembahkan juga hewan-hewan yang dinajiskan di dalam hukum Taurat di atas mezbah Bait Allah dan dipersembahkan kepada dewa Zeus. Kekejaman Antiochus Epiphanes berakhir setelah orang Yahudi yang bernama Yudas Makabe melakukan perlawanan pada tahun 165 sampai 164 sebelum Masehi. Setelah berhasil merebut kota Yerusalem, Yudas Makabe melakukan ibadah pengudusan selama 8 hari. Sejak saat itu, umat Israel merayakan setiap tahun selama 8 hari yang disebut dengan Hanukkah tadi, atau hari raya penahbisan Bait Allah. Nah, oleh karena itu, apabila konteks waktu adalah hari penahbisan Bait Allah sebagai Hanukkah, maka penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus itu adalah karena ia tidak seperti Yudas Makabe. Umat Israel pada waktu itu berada dalam penjajahan Romawi. Mereka berharap Yesus selaku Mesias membuktikan kuasanya dengan menyelamatkan umat Israel dari penjajahan Romawi. Kalau Yudas dulu berhasil mengalahkan Antiochus Epiphanes dari kerajaan Yunani, demikian pula Yesus seharusnya melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, yang menjadi catatan penting adalah bahwa Yudas Makabe itu hanya memberikan kemerdekaan dan hidup aman yang sementara. Karena nanti di tahun-tahun selanjutnya, Yudas Makabe juga berhasil dikalahkan. Berbeda dengan Yesus Kristus, yang dapat memberikan hidup yang abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Hal ini disampaikan oleh Yesus pada ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup yang kekal,
kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Kata hidup yang kekal yang dikatakan oleh Yesus tadi dalam teks Alkitab Yunani itu berasal dari kata zoen. Zoen aionion. Kata aionion seharusnya diterjemahkan sebagai everlasting, sebagai kata abadi, dan bukan kekal atau eternal. Kata kekal atau eternal itu seharusnya hanya dikenakan kepada diri dan hakikat Allah saja. Sebab hanya Allah saja yang kekal, yaitu pribadi ilahi yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Abraham menyebut Allah sebagai Adonai El Olam, yakni Tuhan Allah yang kekal. Kata kekal dalam bahasa Yunaninya adalah aidios. Aidios yang secara khusus dikenakan kepada Allah Sang Pencipta yang tidak memiliki awal dan akhir atau tiada berkesudahan. Aristoteles juga mengatakan hal yang sama. The entire heaven is one and eternal, aidios, having neither beginning nor end of complete aion. Artinya adalah Allah adalah Tuhan yang melampaui seluruh waktu, sebab Ia adalah Sang Pencipta waktu dan seluruh ciptaan. Sebaliknya, kata abadi yang berasal dari kata abad itu, yang diterjemahkan abadi menjadi everlasting, identik dengan kata Yunani ainios. Ainios itu menunjuk makna memiliki permulaan. Kalau Allah tadi tidak memiliki permulaan dan akhir, maka ainios ini menunjuk pada makna memiliki permulaan tetapi tetap berlangsung abadi. Umat percaya tidak kekal karena kita diciptakan sehingga memiliki permulaan, tetapi diberi karunia hidup abadi di dalam karya penebusan Kristus. Dan karunia hidup abadi atau everlasting life ini yang dijanjikan Yesus di Yohanes 10 ayat yang ke-28 tadi yang kita baca. Bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang bisa merenggut dari tangan Yesus. Jadi hidup yang abadi itu bersumber pada sikap iman kita kepada Kristus. Sebab Ia adalah Sang Firman yang sehakikat dengan Allah yang kekal, olam, aideos tadi. Dan pada ayat yang ke-30 ditekankan lagi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Keesaan dengan Allah menegaskan bahwa Yesus berkuasa atas maut, sehingga maut berkuasa atas maut, sehingga Yesus berkuasa mengaruniakan kehidupan yang abadi, yang ainios tadi, kepada domba-dombanya. Nah, hal ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian terjadi pada Rasul Petrus, di mana ia dipakai oleh Allah dengan kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan Dorcas yang nama lainnya adalah Tabita, yang dipakai menjadi Tabita, punya GKI. Kalau Bapak Ibu ada pemakaman ngelihat atau ambulan namanya Tabita, diambil dari kisah ini. Ya. Jadi membangkitkan Dorcas yang nama lainnya adalah Tabita dan memberikannya hidup. Yang tadi sudah mati oleh Petrus dengan kuasa kebangkitan Kristus, dia menjadi hidup. Jadi Yesus yang kekal itulah yang bisa memberikan hidup.
Atau pada kisah pemazmur yang bersaksi bahwa Allah yang kekal itu adalah gembalanya yang agung, gembalanya yang baik, yang menjaga, yang memelihara, yang melindungi dan menyertai hidupnya hari lepas hari sehingga terlepas dari yang namanya maha bahaya. Pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa hidup yang kekal sebenarnya dapat kita rasakan bukan melulu secara supranatural. Seperti tadi Tabita yang bangkit. Tapi juga bisa secara natural. Yang kita alami sehari-hari. Seperti pemeliharaan Tuhan yang memampukan kita melewati keadaan kritis. Kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kemampuan untuk terus bertahan. Pengampunan Tuhan ketika kita bersalah dan berdosa dapat kita rasakan bahwa kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Kekuatan saat kita merasa lemah dan tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa, tiba-tiba kita mendapatkan semangat yang begitu luar biasa dari Allah sehingga hidup bisa terus kita jalani dengan sukacita. Penghiburan ketika kita sedih bahkan patah semangat serta melalui hikmat kita ketika kita kehilangan kemampuan untuk menganalisa sebuah persoalan dan bagaimana mencari jalan keluarnya, Allah memberikan kita hikmat itu. Jadi everlasting life sebenarnya bisa kita rasakan secara natural di dalam kehidupan kita. Dan tentunya jaminan hidup yang abadi dalam iman kepada Kristus juga berlaku saat kita sebagai umat percaya mengalami akhir di dunia ini, yaitu kematian. Kitab Wahyu menjelaskan bahwa mereka yang telah mengalami penganiayaan berat telah mencuci jubah mereka dan membuatnya menjadi putih dengan darah anak domba. Artinya, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk percaya pada janji dan jaminan Tuhan Yesus. Walaupun di dalam hidup kita seringkali sakit penyakit kok seperti lama gak sembuh-sembuh. Bahkan tidak disembuhkan. Permasalahan yang datang seperti tiada hentinya. Atau bahkan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan kok tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Namun ketika kita di dalam situasi atau keadaan-keadaan tersebut tetap setia dan taat kepada Dia yang kekal tadi, maka jaminan everlasting life atau hidup yang abadi, di mana kita bisa hidup bersama dengan Kristus, akan kita peroleh dari Dia. Pertanyaan reflektifnya bagi kita adalah, bagaimana kita dapat bertahan dalam situasi yang sulit dan genting dengan setia kepada Yesus? Yang pertama, mengasihi Yesus sebagai gembala yang baik. Sebab Ia sendiri yang akan melindungi murid-muridnya dengan mempertaruhkan hidupnya. Ia membuat kita semakin bisa menemukan diri sebagai yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Yesus membuat kita semakin bisa menemukan diri sebagai yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sangat ironis jika hidup kita justru menunjukkan bahwa kita tidak dapat menemukan diri kita sebagai yang dimiliki oleh Allah, tapi justru menunjukkan bahwa kita ini adalah pemilik hidup kita sendiri, sehingga dengan pemahaman ini melahirkan sebuah pemikiran dan juga perbuatan yang semau kita sendiri dan bukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah seharusnya hidup kita itu mencari kerajaan Allah? Dan bukankah hidup kita ini juga bukan berasal dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Lalu kenapa kita berbuat dalam hidup ini sesuka kita sendiri? Yang kedua adalah bersedia memasang telinga dan juga hati kita mendengarkan suaranya lalu mengikut Dia. Hal ini menyiratkan suatu imbauan untuk kita agar ikut membantu orang lain dapat mengenali siapa Yesus. Artinya kita mau memberi informasi yang akurat mengenai Yesus,
melalui kesaksian hidup kita yang benar sehingga membuat orang percaya kepada Yesus. Yohanes Pembaptis pernah bersaksi di hadapan muridnya mengenai siapa Yesus itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, dia ngomong, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud." Kemudian ketika orang bertanya kepada Yesus sendiri tentang di mana ia tinggal, Yesus menjawab, "Mari ikut dan lihatlah." Dalam Yohanes 1 ayat 38 sampai yang 39. Namun dalam realitas hidup kita yang terjadi malah kita sibuk bersaksi mengenai diri kita sendiri dan mati-matian mempertahankan hasrat kita untuk tercapai. Kita kerap kurang dapat bersaksi mengenai Yesus, melainkan gencar bersaksi mengenai orang lain dengan umpatan-umpatan karena menganggap orang tersebut mengganggu kenyamanan diri kita ataupun mengganggu kelompoknya. Bukankah kita diutus sebenarnya bersaksi untuk Tuhan? Lalu mengapa kita yang diutus untuk bersaksi mengenai Allah malah berbuat sebaliknya? Yang ketiga, mewujudkan kasih dan ketaatan yang sejati. Pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Adalah pernyataan yang ingin menegaskan bahwa Yesus mengasihi dan menuruti Bapa secara sempurna. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini juga supaya kita dapat mengikuti apa yang Ia sudah teladankan. Sulit jika kita ingin mewujudkan kasih dan ketaatan sejati, namun kita sendiri tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus dan menjadi satu dengannya. Kenikmatan dunia, keserakahan, kenyamanan diri sendiri menjadi sebuah fakta yang selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan kasih dan ketaatan sejati jika hal-hal duniawi tersebut masih melekat dan terus menjadi prioritas di dalam hidup kita? Maka kasih dan ketaatan seperti apa yang akan terwujud di dalam hidup kita? Saya jadi teringat kepada kata-katanya yang agung. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi ketika kita ingin mengasihi dan taat sepenuhnya pada Kristus, maka kita perlu menyatu dengan Kristus. Sehingga ketika hal-hal duniawi itu datang, kita tetap menjadikan Kristus itu sebagai pusat hidup nilai kita yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Kalau kita mendapatkan predikat domba-dombanya yang mendengarkan suaranya, maka seharusnya kita menempatkan Kristus sebagai pusat nilai hidup kita yang tidak akan pernah bisa tergantikan di dalam hidup kita. Sebagai penutup khotbah saya, everlasting life dapat kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari dengan menjadi domba-dombanya yang mendengarkan suaranya dengan setia. Kalau sudah mendengarkan suara gembalanya dan gembalanya berbicara ke sana, maka kita ke sana. Domba-domba Allah adalah domba-domba yang mengikuti apa yang Allah katakan dan melakukan apa yang Allah sampaikan. Dan ketika kita tetap menjadi domba tersebut, sampai pada akhirnya kita kembali ke rumahnya, maka kita akan memperoleh hidup yang abadi bersama dengan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hidup
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami terima melalui hamba-Mu Pendeta Naya Widiawan, yang telah mengingatkan kami dan menguatkan kami. Biarlah kami dapat melakukannya di hari-hari mendatang karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan doa syafaat. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah Tuhan karuniakan berbagai macam berkat dan anugerah, sehingga bangsa Indonesia sampai saat ini masih boleh tetap ada dan dalam perlindungan Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan negara, bangsa kami mengalami berbagai macam persoalan yang harus dihadapi, bencana alam, permasalahan politik, keamanan, masalah radikalisme, kerukunan umat beragama, masalah kepastian hukum, dan pemulihan ekonomi, di mana banyak pihak yang berusaha mengganggu keutuhan dan kedamaian bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri dan masing-masing lembaga tinggi negara, agar mereka dapat memimpin dan menjalankan pemerintahan dengan bijak dan takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dari hari ke hari dapat menangani dan juga dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini, sehingga penambahan kasus COVID dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Walaupun kasus COVID-19 mengalami penurunan, tapi biarlah kiranya kami sebagai umat Tuhan tetap setia menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat saling menjaga dan melindungi diri kami maupun sesama kami, sehingga kami semua dapat terlindungi dan tetap sehat dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Kami mendoakan bagi gugus tugas COVID di pemerintahan pusat sampai dengan yang di daerah, para medis, dokter, perawat yang menangani para pasien yang terpapar COVID-19, dan juga keluarga mereka, kiranya Tuhan memberikan pelindungan, kesehatan, dan keselamatan dari tertularnya penyakit yang mereka tangani. Dan juga mereka boleh diberikan kesatuan hati, kesabaran, dan semangat yang tinggi untuk dapat menangani dan menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami ingin mendoakan saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang dialami oleh mereka. Terkhusus untuk Bapak Suparsan yang saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit SPAD Gatot Subroto, yang esok hari akan menjalani operasi. Kiranya Tuhan melawat mereka, menjawab mereka dan memberikan kesembuhan baik melalui obat-obatan yang mereka minum maupun perawatan yang dilakukan. Tuhan kiranya juga memberkati para dokter, perawat, para medis agar mereka dapat mendiagnosa dan memberikan pengobatan yang baik dan benar. Juga kiranya Tuhan memberkati keluarga, kerabat yang mendampingi, agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan, sehingga mereka dapat melayani dan mendampingi dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan kesembuhan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Juga bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Yumina Naben, ibu dari Bapak Gustav Immanuelasi, ibu mertua dari Ibu Sutarmi. Ya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, agar mereka dapat tabah dalam menghadapi kedukaan ini, karena berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Perumahan Citra 1 ini, dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, baik masalah di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, juga pergumulan di dalam mencari pekerjaan dalam masa yang sulit seperti ini, mencari pasangan hidup, kesulitan menjalankan bisnis, dan melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kasih, kesabaran, pengharapan,
jalan keluar dan iman yang teguh sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau Tuhan telah tetap menyertai gerejamu GKI Perumahan Citra 1 ini, sehingga kami boleh beribadah walaupun dengan keterbatasan yang ada. Kiranya kami tetap diberikan kesatuan hati dan kerinduan untuk berbagi kasih, bersekutu dan saling memerhatikan di antara kami dan sesama kami yang membutuhkan. Berkati pula para pelayan Tuhan di dalam majelis jemaat, para aktivis di tiap-tiap komisi, kepanitiaan maupun tim. Kiranya mereka senantiasa dilindungi, dikuatkan baik jasmani dan rohani mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan semangat dan motivasi yang baik. Juga Tuhan kiranya memberkati keluarga yang mendampingi dan mendukung pelayanan mereka, sehingga mereka pun dalam penyertaan Tuhan. Berkati pula akan program pelayanan yang telah disusun oleh Majelis Jemaat bersama dengan badan pelayanan yang telah sedang maupun akan dilaksanakan. Kiranya dapat bermanfaat bagi umat-Mu di GKI Perumahan Citra 1 maupun masyarakat di sekitar kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi kiranya Tuhan yang mengetahui setiap kebutuhan kami, berkenan melengkapi dan menyempurnakannya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12 menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga semuanya boleh dipakai dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Antara sesat
saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Demi ketertiban bersama, saya minta yang di sebelah kiri dari saya dipersilakan meninggalkan ruang ibadah, lalu yang tengah dan yang di sebelah kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.